Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfitriani dari kelas B dengan NIM O1A1200067. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Pertama-tama akan saya jelaskan dulu apa itu sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan merupakan suatu tabung atau saluran panjang yang berawal dari rongga mulut sampai di anus. Sistem ini terdiri atas rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan kanalis analis. Saluran pencernaan berhubungan dengan organ-organ pencernaan tambahan, yaitu kelenjar liur, hati, dan pankreas. Organ tambahan terletak di luar saluran pencernaan. Produk sekretorikanya yang dicurahkan ke dalam saluran pencernaan melalui ductus excretorius yang menembus dinding saluran pencernaan. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang bagian-bagian dari sistem pencernaan. Yang pertama, rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan ditampung, dikunyah, dan dilunasi oleh liur saliva agar lebih mudah ditelan. Oleh karena itu, makanan diuraikan secara mekanis di dalam rongga mulut. Daerah ini dilapisi oleh sel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk sebagai pelindung yang juga melapisi permukaan dalam atau labia bibir. Di dalam rongga mulut terdapat dua enzim. Yang pertama, enzim amelase. Enzim amelase ini berfungsi untuk memecah molekul amilum menjadi maltosa dengan proses hidrolisis. Yang kedua, enzim peteolitik atau lisozim. Enzim lisozim berfungsi mencerna bakteri dan antibodi khusus pada bakteri di mulut. Selanjutnya, esofagus. Esofagus merupakan saluran lunak dengan panjang kira-kira 10 inci yang berjalan dari faring sampai ke lambung. Saluran ini terletak di belakang trakea dan mediastinum dan rongga toraks. Setelah turun di rongga toraks, esofagus menembus diafragma muskular. Bagian esofagus yang pendek terdapat di rongga abdomen sebelum berakhir di lambung. Selanjutnya, lambung. Lambung adalah organ yang terletak di antara esofagus dan usus halus. Pada taut esofagus, lambung terdapat perubahan mendadak dari epitel girpeng esofagus menjadi epitel selapis silindris lambung. Pada permukaan lumina lambung terlihat banyak lubang kecil disebut foveola gastrica. Di dalam lambung terdapat 3 enzim. Yang pertama, enzim pepsin yang mencegah protein menjadi pepton, lipase yang mencegah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua, asam klorida atau HCI yang mengubah pepsinogen menjadi pepsin dan membunuh mikroorganisme patogen. Yang terakhir ada enzim renin yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Selanjutnya adalah empedu. Empedu disekresi langsung dari hepar ke dalam duodenum. Pada waktu makan, kandung empedu juga dialirkan ke duodenum. Di antara waktu makan, sekresi empedu disimpan dalam kandung empedu. Garam empedu atau salah satu komponen empedu menyebabkan lemak dapat larut dalam air atau emulsifikasi. Selanjutnya adalah pankreas. Pankreas merupakan kelenjar endokrin yang memiliki fungsi hormonal maupun kelenjar eksokrin yang berfungsi dalam pencernaan. Sebagai kelenjar eksokrin, fungsi pankreas dalam pencernaan ialah mensekresi bikarbonat untuk menetralkan asam lambung. Adapun enzim yang berperan dalam pankreas yaitu tripsin yang berfungsi memecah protein padam asam amino dasar. Yang kedua, simotripsinogen yang berfungsi mengubah protein dan peptosa menjadi pepton, asam amino, dan peptid. Yang ketiga, karboksipeptidase berfungsi melepas asam amino ujung terminal C, rantai polipeptida. Selanjutnya, lipase yang berfungsi mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu, amilase yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. Yang terakhir ada elastase yang berfungsi menurunkan protein elastin dan beberapa protein lainnya. Selanjutnya, usus halus. Usus halus ini terdiri atas duodenum, ileum, dan ileum. Fungsi usus halus yaitu untuk pencernaan dan absorpsi. Gerak pencernaan usus halus yaitu gerak segmental dan gerak peristalsis. Pencernaan utama terjadi pada duodenum, sedangkan absorpsi kecuali air terjadi pada ileum dan ileum. Enzim yang berperan dalam usus halus yaitu laktase yang berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang kedua, sukrase yang berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga, peptidase berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino. Dan yang terakhir, lipase usus yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, usus besar.
Usus besar atau kolon terdiri atas kolon cecum, kolon ascendens, kolon transversal, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Usus besar berakhir pada rektum. Fungsi kolon ini adalah untuk mengabsorpsi air dan garam dari sisa-sisa makanan cair untuk dikonversi menjadi feses. Sisa makanan berada dalam usus besar selama 12-36 jam. Peningkatan kontraksi haustra atau segmen usus besar biasanya sesudah makan akan mendorong feses ke kolon descendens atau tempat feses berkumpul sampai waktu defekasi. Selanjutnya yang terakhir adalah rektum. Sisa makanan sebanyak 100 atau 500 ml per hari masuk ke usus besar. Sepertiganya diekskresikan sebagai feses. Jumlah feses rata-rata 150 gram per hari. Terdiri atas 100 gram air dan 50 zat padat. Keseimbangan antara asupan dan ekskresi makanan dan cairan di luar saat defekasi. Anus tertutup rapat oleh sphincter anus internal atau involuntar dan sphincter anus eksternal atau voluntar. Rasa ingin berdefekasi terjadi jika tekanan pada rektum melebihi 18 mmHg dan kedua sphincter terbuka jika tekanan ini mencapai 55 mmHg. Selanjutnya adalah penyakit terkait enzim pencernaan. Salah satunya adalah tukak peptik. Tukak peptik merupakan penyakit akibat gangguan pada saluran gastrointestinal atas yang disebabkan sekresi asam dan pepsin yang berlebihan oleh mukosa lambung. Helicobacter pylori diketahui sebagai penyebab utama tukak lambung, dan penyebab yang jarang adalah sindrom Zollinger-Ellison dan penyakit Coron-Disses. Selanjutnya, pengobatan tukak peptik. Pengobatan tukak peptik ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, menghilangkan keluhan, menyembuhkan tukak, mencegah kekambuhan dan komplikasi. Antasida adalah senyawa yang mempunyai kemampuan untuk menetralkan asam lambung atau mengikatnya. Kebanyakan kerja antasida bersifat lokal karena hanya sebagian kecil dari zat aktifnya yang diabsorpsi. Antasida merupakan asam lemak, maka jika berikatan dengan asam yang ada di lambung menyebabkan keasaman lambung berkurang. Semua obat antasida mempunyai fungsi untuk mengurangi gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, tukak lambung, gastritis, tukak usus 12 jari dengan gejala seperti mual, muntah, nyeri lambung, nyeri ulu hati, dan perasaan penuh pada lambung. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang gangguan enzim dan cara mengatasinya. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.